kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Ratusan batang rokok ilegal bersama sejumlah barang bukti kejahatan dimusnahkan penyidik Kejaksaan Negeri Langsa. Berbagai upaya ditempuh penyelenggara pilkada untuk merangkul pemilih pemula, salah satunya melalui nonton bareng film di kampus. Warga Kota Lok Sumawe mulai akrab dengan kompor induksi berenergi listrik yang praktis dan ramah lingkungan. Sebuah aplikasi pelaporan diperkenalkan kepada para guru sekolah pedalaman. Aplikasi Sistem Integrasi Pelaporan Kinerja Sekolah Dasar dan Menengah (SIGODAM) diluncurkan di Kabupaten Aceh Timur. Tepuk tangan para guru menandai peluncuran SIGODAM yang memudahkan para guru pedalaman membuat dan mengirim laporan. Aplikasi ini juga untuk memudahkan guru SD dan guru sekolah menengah pertama SMP menyusun laporan sekolah. SIGODAM sengaja diluncurkan di daerah karena SD dan SMP, kedua sekolah itu berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Aceh Timur, sementara untuk jenjang SMA berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi. Kita berharap untuk mengcover dari semua sekolah yang ada di seluruh Kabupaten Aceh Timur di tingkat SD dan SMP, itu pelaporannya itu dapat kita cover semua dengan mudah. Jadi tanpa menghabiskan kertas, kemudian tanpa biaya transportasi setiap bulan itu berangkat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur. Aplikasi SIGODAM disambut girang para guru, salah satunya SD Negeri 3 Lokop. Mereka tidak lagi harus menempuh waktu 4 jam dari sekolah menuju ibu kota kabupaten untuk menyerahkan laporan. Dengan aplikasi ini, semoga kami kepala sekolah yang kebetulan berada di daerah provinsi itu dapat memudahkan pekerjaan kami karena jarak kami yang sangat jauh, sangat menyusahkan kami untuk pulang balik ke datang dinas. Dengan adanya aplikasi ini mungkin bisa memudahkan kami dalam membuat laporan. Jadi setiap bulan kami tidak harus ke dinas membuat laporan, tetapi dengan aplikasi ini kami bisa melaksanakannya secara online. Pendidikan yang memberlakukan sistem digital, maka penggunaan aplikasi adalah sebuah keniscayaan. Dengan demikian, SIGODAM akan menjadi andalan para pengelola pendidikan, terutama kawasan pedalaman. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Kita tadi sudah mendengar ya kan? Sejumlah kaum ibu dan bapak-bapak mengikuti lomba memasak menggunakan kompor induksi. Kampanye penggunaan kompor induksi adalah bagian dari upaya konversi kompor berbahan bakar gas ke tenaga listrik yang saat ini dinilai lebih ramah lingkungan. Para ibu rumah tangga sangat bersemangat meramu berbagai menu khas dan unggulan untuk dilombakan. Mereka tampil percaya diri memasak satu demi satu jenis makanan pada lomba memasak yang digelar di halaman kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Lok Sumawe. Lomba memasak merupakan rangkaian kegiatan peringatan ulang tahun ke-79 Hari Listrik Nasional. Sebanyak 17 tim yang terdiri dari kaum ibu dan bapak-bapak karyawan PLN UP3 Lok Sumawe antusias mengikuti lomba memasak menggunakan kompor induksi. Para peserta ikut lomba memasak ini bebas memilih menu yang dimasak. Demo masak sebagai sosialisasi penggunaan kompor induksi kepada masyarakat.
Alhamdulillah hari ini kami dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-79 mengadakan lomba memasak internal dengan tujuan membudayakan memasak pakai kompor induksi, yang mana kompor induksi ini menggunakan listrik. Jadi kita ingin mempopulerkan atau memasyarakatkan penggunaan kompor induksi yang lebih ramah lingkungan, sehingga seperti yang diharapkan pemerintah, net zero emisi itu dapat kita capai di tahun 2060 dengan meminimalkan penggunaan bahan-bahan non-fosil. Memasak dengan kompor induksi sangat mudah dan praktis serta ramah lingkungan. Kompor berenergi listrik akan membantu warga tanpa harus pusing menghadapi kelangkaan gas. Kampanye kompor listrik ramah lingkungan dilakukan untuk meminimalkan penggunaan kompor berbahan bakar gas atau minyak, guna mendukung target net zero emission pada tahun 2060. Ramadan melaporkan dari Losmawe. Ribuan bibit mangrove ditanam di kawasan bekas lahan tsunami untuk menjaga ekosistem kawasan pesisir. Kawasan Desa Puuk, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, merupakan salah satu lokasi penanaman mangrove ini. Aksi tanam bibit mangrove melibatkan warga bersama sebuah yayasan konservasi dan perusahaan energi Indonesia. Tanaman mangrove juga ditanam di wilayah operasi potensial energi di perairan Aceh. Pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut. Penanaman mangrove dilakukan untuk melindungi pesisir pantai dari abrasi dan menjaga kelestarian ekosistem laut yang bersandar pada hutan mangrove. Hari ini kita melakukan penanaman mangrove di Desa Kampung Puuk ini. Kita nanam hari ini 2.000 pohon. Harapannya ke depannya bahwa akan mencegah abrasi untuk kemudian juga menjaga ekosistem dari lapangan di sini. Harapannya masyarakat di sini juga bisa menjaga dan melestarikan keberadaan mangrove ini sehingga nanti ke depannya akibatnya akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Penanaman sebanyak 2.000 bibit mangrove di kawasan bekas terdampak tsunami merupakan rekomendasi pemerintah Aceh Utara. Diharapkan dengan penanaman mangrove dapat menumbuhkan ekosistem dan biota laut, khususnya di kawasan pesisir Kecamatan Samudra. Masuk ke acara penanaman, jadi bukan proses langsung menanam. Jadi kita maunya masyarakat juga sadar bahwa ini yang kita tanam bukan buat kita, tetapi buat mereka, yang akan menambah income mereka dengan menjaga lingkungan, akan menimbulkan ekosistem dan biota laut lainnya yang akan berguna bagi mereka juga yang ada di Kampung Puuk ini. Ke depan kita akan melakukan perawatan bersama dengan Kampung Puuk juga dan melakukan berita kesepakatan untuk melakukan pemeliharaan. Artinya kan bukan hanya menanam, tetapi bagaimana mekanisme memelihara. Bibit mangrove yang ditanam merupakan jenis Rhizopora. Kawasan pesisir pantai ini merupakan salah satu kawasan yang pernah rusak parah diterjang tsunami Aceh pada tahun 2004 silam, sehingga butuh langkah konkret guna menghindari abrasi pantai. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.